Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang masih menghadirkan di majelis zikir yang insyaallah dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, dan semua yang hadir di majelis ini disebut oleh Allah di hadapan para hamba-Nya yang didekatkan di sisinya dan dimuliakan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini masih melanjutkan kajian kita tentang yakin dan tawakal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bagian 2, yaitu hadis nomor 76 dan 77. Salah satu ungkapan orang yang yakin dan tawakal itu adalah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ungkapan orang yang yakin, ungkapan orang yang tawakal kepada Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu adalah ucapan Nabi Ibrahim. Pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Kemudian diucapkan pula oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang kafir berkata, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka hendaklah kalian takut kepada mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditakuti oleh berita bahwa musuh-musuh akan menyerang kaum muslimin, dan kemudian disuruh takut terhadap keadaan itu kepada orang-orang kafir itu, fazaduhum imana, malah tambah iman, tambah yakin, tambah tawakal kepada Allah. Wa qalu, seraya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika kita dihadapkan kepada rasa takut atau mendapatkan berita yang menakutkan, maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup Allah saja. Dan Allah itu adalah sebaik-baik Al-Wakil. Al-Wakil itu pelindung, Al-Wakil itu penolong. Jadi tidak ada pelindung yang terbaik, tidak ada penolong yang terbaik selain Allah untuk menghadapi rasa takut. Di antaranya ketika berhadapan dengan musuh atau sesuatu yang bikin kita takut. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang yakin dan tawakal itu, dia akan mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Nah, makna hadis tawakal sebagai buah keyakinan adalah pertama, mencukupkan Allah sebagai sebaik-baik penolong. Jadi sebaik-baik penolong itu cukup Allah saja. Itu makna daripada tawakal. Kemudian yang selanjutnya diikrarkan di hadapan Allah setiap kali mendirikan sholat. Ini juga ungkapan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kenapa kita ibadah kepada Allah? Sebab kita yakin kalau kita ada kebutuhan, kita ada keinginan, kita ada cita-cita, Allah bisa menolong kita. Sebab tidak semua kebutuhan kita terpenuhi, tidak semua keinginan kita terpenuhi.
Tidak semua cita-cita kita tercapai, kecuali kalau Allah menolong kita, Allah melindungi kita. Ya, makanya setiap kita sholat, ya, maka di dalamnya ada ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, agar kita dicintai dan diridhoi olehnya. Itu Al-Fatihah ayat 5 ya, yang sering kita baca. Yang kedua, ya, tawakal itu menjadikan Allah sebagai pelindung, ya, ni'mal maula. Ya. Jadi sebaik-baik pelindung adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ini diikrarkan oleh kita setiap kali kita mau tidur. Ketika sholat kita bertawakal, kita yakin kepada Allah. Dan ketika kita mau tidur juga kita bertawakal kepada Allah, karena kita yakin kepada Allah. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Apa ucapan itu? Dengan membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Ya, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 285 sampai 286. Di ayat 286 itu ada ikrar kita, doa kita kepada Allah sebagai ungkapan kita yakin bahwa Allah itu Al-Wakil, Al-Maula, An-Nasir. Yaitu apa? Ya, wa'fu anna, ya Allah, maafkan kesalahan kami. Waghfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami. Warhamna, ya Allah, kasihi dan sayangi kami. Anta mu'alana, engkau adalah pelindung kami. Fansurna, maka oleh karena itu tolong kami, bantu kami alal qaumil kafirin, untuk menghadapi orang kafir. Sebab dalam kenyataannya orang kafir itu lebih kaya, orang kafir itu lebih kuasa, orang kafir itu lebih kuat, orang kafir itu lebih dikdaya. Ya, luar biasa manajemennya, organisasinya, administrasinya. Jadi kalau kita tidak minta bantuan kepada Allah, tidak minta perlindungan kepada Allah, mustahil kita bisa menghadapi orang kafir. Ya. Ya. Dan itu sebelumnya kita juga minta tolong, ya, perlindungan kepada Allah untuk menghadapi hawa nafsu kita, keinginan kita. Kemudian untuk menghadapi syaitan. Kemudian yang ketiga tahapannya untuk menghadapi orang kafir. Ya, kita butuh pertolongan Allah, butuh bantuan Allah, butuh perlindungan. Baru setelah itu kemudian kita menghadapi orang yang munafik, yang lebih berat lagi. Dan orang munafik itu kelihatannya iman, kelihatannya Islam, padahal kafir dan fasik. Itu jauh lebih berat, ya, untuk menghadapinya. Nah, ini sebelum tidur, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna alal qaumil kafirin. Insyaallah tidur kita aman, ya. Tidur kita selamat, tidur kita tenang, tidur kita nyaman. Kenapa? Karena punya pelindung. Ya, kita punya penolong. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu juga berkata, ucapan terakhir Nabi Ibrahim itu sebelum dilemparkan ke neraka itu adalah ucapan apa namanya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi di satu riwayat hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, di riwayat lain hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku dan Dia sebaik-baik tempat bersandar. Ya. Manusia itu butuh sandaran, ya, supaya bisa berdiri tegak dengan tegak. Maka sandaran, ya, yang paling baik itu adalah Allah. Nah, ucapan nikmal wakil artinya, ya, al-mawkul ilahi al-umur, yang diwakilkan kepadanya semua urusan. Semua urusan kita, urusan hidup kita, ya, itu kita serahkan kepada Allah, kita wakilkan kepada Allah. Seperti kita terakhir mau zikir terakhir mau tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika, ya, wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika, ya, rohbatan wa rohbatan ilaika la malja wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi an arsalta. Itu zikir terakhir sebagai ungkapan kita yakin kepada Allah
dan kemudian tawakal kepada Allah. Ya. Itu usahakan sebelum tidur zikir kita ditutup dengan itu. Ya. Kemudian di sini jelaskan ya bahwa sungguhnya Ibrahim ya ketika ya mereka orang kafir hendak melemparkannya ke dalam api, maka Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya ya ilas sama ke langit. Kemudian faqala dia berdoa, Allahumma antal wahid fis sama, ya Allah, engkaulah yang maha esa di langit, engkaulah satu-satunya Tuhan yang ada di langit, wa ana al wahid fil ardi, sementara aku satu-satunya di bumi yang berada di sini. Bayangkan Nabi Ibrahim berdakwah sendiri. Ya, menghadapi kesyirikan sendiri, menghadapi raja, para pembesarnya, para tentaranya sendiri. Ya, bayangkan. Ya, ketika mereka sedang berpesta pora, ketika mereka sedang melakukan yang namanya acara upacara yang mereka yakini, Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dihancurkan semuanya, kemudian disisakan yang paling gede, kapaknya digantungkan di lehernya. Nah, kemudian ketika mereka kembali lihat Tuhan-Tuhannya hancur, mereka tidak akan salah ya untuk menangkap pelakunya. Karena satu-satunya orang yang tidak menyembah berhala cuma Nabi Ibrahim. Satu-satunya orang yang beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya hanya Ibrahim. Ya, makanya dia berkata, ya, Allahumma ya Allah antal wahid fis sama, ya Allah, sesungguhnya engkau yang satu di langit. Wa ana al-wahid, aku pun satu sendiri fil ardi, bumi ini, laisa ahadun ya ya buduka ghairi, tidak ada seorang pun yang menyembah engkau kecuali aku. Maka kemudian dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Ya, qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allah itu as-samad. Ya, tempat kita bergantung. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim berzikir seperti itu, memuji seperti itu, ya, maka kemudian Allah memanggil api. Ya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam lubang yang berisi api, maka Allah berkata kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Ibrahim. Begitu api padam, raja waktu itu, penguasa waktu itu, kemudian orang-orang yang hadir waktu itu kaget. Kok Nabi Ibrahim tidak mati, tidak hangus ya, terbakar, malah tidak luka sedikit pun. Itulah pertolongan Allah, itulah perlindungan Allah yang diyakini oleh Ibrahim. Wah, Allah itu satu-satunya pelindung, satu-satunya penolong. Maka dia berzikir kepada Allah, memuji Allah, kemudian dia meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah agar dilindungi. Ya, itu Al-Anbiya ya, Al-Anbiya ayat 69. Kemudian meskipun seorang diri, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tawakal kepada Allah dalam berdakwah menyampaikan risalah tauhid. Karena apa? Karena ia yakin Allah akan selalu melindungi dan menolongnya. Kalau kita berada di jalan Allah, kelihatannya api, padahal sebenarnya air. Tapi kalau kita berada di jalan setan, kelihatannya air, padahal sebenarnya api. Kenapa? Karena setan itu penuh dengan tipu daya. Sedangkan Allah, ya, innaka la tukhliful mi'ad, tidak menyalahi janjinya. Yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, hadis nomor 77. Nabi bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatahum mithlu afidatil thair, ya. Orang itu akan masuk surga. Jadi orang yang akan masuk surga siapa? Yang hatinya seperti hati burung. Jadi masing-masing binatang itu dikasih keistimewaan. Dan ternyata keistimewaan burung itu hatinya itu ya penuh dengan ketawakalan. Hatinya itu penuh dengan kelembutan. Hatinya itu penuh dengan keyakinan. Itu burung, bayangkan. Jangan sampai kita kalah dengan burung ya. Burung itu pagi-pagi berangkat itu mencari rezeki ya, dalam perut kosong ya. Tapi kemudian pulang ya dalam perut
penuh, kenyang. Itulah ya. Kalau orang yakin tawakal kepada Allah, ya pulangnya insya Allah dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kalau kita keluar rumah kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, ini luar biasa. Ya, ini ruqyah buat diri sendiri. Pertama, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ya kita akan disampaikan kepada tujuan yang akan ya kita tuju. Sampai itu insyaallah ya dengan aman dan selamat. Yang kedua, ketika kita keluar dari rumah, kita ingin apa? Kita mau apa? Oleh Allah dipenuhi dan dicukupi itu. Ya, orang yang yakin dan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, setan enggak berani dekat. Setan enggak berani mengganggu, menggoda manusia. Ya. Jadi di rumah saja ada setan, apalagi ketika keluar rumah, setannya jauh lebih banyak, setannya jauh lebih canggih dari setan yang ada di rumah. Makanya tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah ketika kita keluar rumah untuk menempuh satu tujuan dan satu kebutuhan. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi para ulama menjelaskan bahwa maksud hati seperti hati burung adalah hatinya tawakal, hatinya lembut, hatinya rendah hati, tidak keras, tidak kasar dan tidak sombong itu ya. Kemudian ya bahwa yang namanya hadis ini ya bahwa orang akan masuk surga adalah orang yang hatinya seperti burung. Ini aslun adzim fitawakkul, sebagai dasar ya yang agung ya dalam tawakal kepada Allah ya. Itu. Dalam tawakal kepada Allah kita itu diperintahkan untuk mencontoh burung itu ya. Bayangkan burung itu pulang dari laut ya, itu mengisi perut, kemudian tidak bawa ikan ya. Kalau kita kan bawa ikan kan, kita makan misalnya, kita pulang bawa juga. Burung enggak ya. Kenapa? Karena yakin ya. Kalau ada usaha, ada kerja, insya Allah Allah akan ngasih rezeki ya. Kemudian yang selanjutnya, wa haqiqatu, dan yakin itu ya, hakikatnya adalah al-i'timad Allah ya azza wa jalla fi istijlabi al-masalih wa daf'il mudhar katanya. Jadi yang dikatakan yakin ya, yang membuahkan tawakal itu adalah menyandarkan diri kita kepada Allah dalam hal apa? Dalam meraih kemaslahatan, meraih kebaikan. Sandarkan kepada Allah supaya dapat. Kemudian dalam menolak kemudahan, ya, menolak kemudaratan atau bahaya, bencana. Ya. Jadi jangan jauh dari Allah. Kita harus dekat dengan Allah, kemudian sandarkan hidup kita kepada Allah. Dan ini dikatakan oleh Zaid bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa at-tawakkul jamal iman. Jadi sejatinya tawakal itu inti daripada iman. Ya. Tawakal tidak bertentangan dengan usaha menempuh sebab. Ya. Jadi kalau kita yakin ya bahwa rezeki kita ditetapkan oleh Allah, kemudian ajal kita ditetapkan oleh Allah, maka kita harus laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, kemudian mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal, jauhi ya segala sesuatu yang haram dan syubhat. Itu bukti kita tawakal. Jadi ada yakin, ada tawakal. Yakinnya apa? Yakinnya bahwa rezeki dan ajal itu ya sudah ditetapkan oleh Allah. Tawakalnya apa? Tawakalnya laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Yang ketiga, cari rezeki dengan baik dan benar. Baru kemudian ya jangan dekati yang namanya yang haram dan syubhat. Itu tawakal. Kenapa? Karena yang namanya burung juga seperti itu. Dia pagi-pagi dia berangkat, kemudian ya, mencari rezeki. Kenapa? Dia yakin rezeki itu ketetapan dari Allah. Ajal juga ketetapan dari Allah. Tapi kalau kita tidak mencarinya, kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ingin panjang umur, maka kita silaturahmi, kita berdoa. Kita ingin diluaskan rezeki, kita berdoa, kita silaturahim. Ya, walaupun kita tahu ketetapan tentang rezeki dan ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita tetap tawakal. Dengan apa? Dengan berdoa dan
berbuat baik. Zakat, infak, sedekah. Supaya apa? Supaya harta kita disuburkan, harta kita diluaskan, dan harta kita dilipat gandakan. Karena kita yakin rezeki dan ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana ketetapan Allah itu agar menjadi ketetapan yang lebih baik? Tadi kan umur dipanjangkan, rezeki diluaskan, perjalanan menuju surga kemudian dimudahkan. Wallahu a'lam. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, aku lupa lihada wa astaghfirullah lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.